Sobat Sema, salam pesona Indonesia. Kembali lagi pada acara Bisik, Bincang Asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton Bisik. Pada Bisik kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Sabila Kaila, yang akan membahas tentang program studi Tata Hidang. Tentunya saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada salah satu mahasiswa dari program studi Tata Hidang. Selamat malam Kak. Selamat malam Kay, apa kabar Kay? Alhamdulillah baik Kak. Kak Gilang sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah banget ya Kak. Nah teman-teman, Kak Gilang ini merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Tata Hidang. Nah sebelum kita lanjut, jadi Kak kita punya tagline nih, di mana kalau saya bilang bisik, bincang asik, Kak Gilang dan teman-teman yang ada di rumah jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Jadi kita coba ya Kak. Eh, Bisik, bincang asik. Jangan ngaku Ngaku asik kalau belum nonton bisik. Oke, baik Kak. Nah, Kak, jadi banyak banget nih teman-teman di rumah yang sangat penasaran tentang program studi Tata Hidang. Jadi boleh nggak sih Kak kalau saya minta Kak Gilang membahas sedikit mengenai profil program studi Tata Hidang ini. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Gilang Ya. Ramadan, mahasiswa semester akhir dari program studi Tata Hidang. Nah, berbicara soal program studi Tata Hidang, menurut saya sangat banyak hal yang bisa kita bicarakan soal program studi ini, terutama prospek kerja yang sangat menjanjikan ketika kita lulus nanti. Salah satunya selama kita berkuliah di Polteknik Makassar, khususnya di program studi Tata Hidang, kita diberi kesempatan untuk memilih kira-kira kita mau fokus ke pembelajaran seperti apa, kita mau fokus ke prospek kerja yang seperti apa, kita mempunyai pilihan, kita memiliki kebebasan untuk memilih kita mau fokus ke barista, bartender ataupun sebagai servis. Nah, saya sendiri mengapa sangat merekomendasikan untuk adik-adik semuanya untuk program studi Tata Hidang, karena saya sebelumnya mendaftar di Tata Hidang karena saya memang ingin mengembangkan skill kemampuan saya yang saya miliki, terutama dalam bidang barista. Jadi di Tata Hidang sendiri itu kita bisa memilih, ada 3 pilihan. Bukan memilih sih, lebih ke kita mau memprioritaskan diri kita untuk belajar apa. Kita ada barista, bartender, dan juga servis. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Wah teman-teman, jadi program studi Tata Hidang ini banyak sekali menyediakan prospek kerja yang sangat luas, terutama di bagian barista, bartender, dan lain-lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi barista, sangat cocok nih buat gabung di program studi Tata Hidang. Betul. Oke baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau boleh tahu, Kak Gilang ini asal dan dulu sekolah di sekolah mana sih Kak? Untuk asal saya asli Makassar sendiri, tapi dan juga untuk asal sekolah saya dari SMA Negeri 7 Makassar. Buat teman-teman dari SMA Negeri 7 Makassar, hai. Jadi saya dari SMA Negeri 7 Makassar. Wah, mana nih suaranya yang dari SMA 7 Makassar. Sangat cocok ya buat gabung ke program studi Tata Hidang untuk mengikuti jejak Kak Gilang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Boleh nggak sih Kak share cerita awalnya atau Poltekpar Makassar ini dari mana? Karena tentunya teman-teman yang ada di rumah sangat ingin tahu dari mana Kak Gilang mengetahui kampus Politeknik Pariwisata Makassar ini. Oke, jadi bagaimana saya bisa tahu Poltekpar Makassar itu tentunya ketika saya SMA, saya mendatangi sebuah pameran kampus yang diadakan oleh, kalau nggak salah diadakan oleh Dikti di Triple C. Di sana ada booth-booth kampus. Nah, di sana saya bertemu atau melihat booth Poltekpar Makassar dan mendaftar juga, bertanya-tanya tentang apa sih yang ada di Poltekpar Makassar, program studi apa saja yang ada di Poltekpar Makassar. Terus saya terdistract dengan pakaian-pakaian dari anak Poltekpar Makassar yang pada saat itu menjaga di booth itu. Jadi kayak, ih keren banget pakaiannya, jadi kayak tertarik kira-kira dari kampus mana, terus saya cari tahu ternyata dari Poltekpar Makassar. Nah, mungkin dari situ saya mulai tahu dari Poltekpar Makassar. Wah, berarti salah satu tujuan Kak Gilang masuk di Poltekpar Makassar ini karena seragamnya sangat bagus ya. Sangat menarik. Ya. Terus ada lagi nih Kak, apa saja sih mata kuliah yang dipelajari di program studi Tata Hidang ini?
Untuk program untuk mata kuliah sih sangat beragam ya, saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada beberapa mata kuliah yang bisa kita pilih untuk fokuskan. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Sebagai contoh ada barista artscape, ada juga operasional bar, operasional restoran, sampai mixology drink art. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu merupakan mata kuliah yang mungkin bisa dibilang sebagai salah satu mata kuliah yang kita banggakan juga di program studi kita. Baik Kak, jadi saya ada sedikit pertanyaan nih. Berarti di program studi Tata Hidang ini Kak Gilang diajarkan untuk meracik minuman-minuman ya Kak? Betul. Berarti Kak Gilang udah ngeracik minuman apa aja nih Kak? Untuk racik minumannya sih itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau racik minuman berdasarkan kopi ataupun non kopi juga bisa. Jadi kita diberi kebebasan untuk bereksperimen lah di program studi Tata Hidang. Oke, sangat bagus ya Kak. Terus ada lagi nih Kak, mengenai fasilitas yang tersedia di program studi Tata Hidang, fasilitas apa aja sih Kak yang ada di program studinya Kak Gilang? Oke, untuk fasilitasnya sendiri sesuai dengan prospeknya, kita ada untuk barista sendiri, kita ada mesin espresso machine tentunya, terus ada mesin grinder juga, ada mesin mesin roasting, roasting coffee, terus ada ice cream machine, ada mesin apa lagi ya? Saking banyaknya mungkin saya sampai bingung mau jelaskan yang mana. Terus untuk bagian bartender sendiri kita ada mesin ice baru, ice cube, dan juga ada mesin untuk steward yang baru-baru datang. Wah, berarti fasilitasnya sangat lengkap ya Sangat Kak. lengkap. Berarti buat calon-calon mahasiswa yang ingin mendaftar di program studi Tata Hidang ini, kalian tidak perlu khawatir mengenai fasilitas karena di program studi Tata Hidang ini semua sudah difasilitasi, termaksud alat-alat untuk membuat minuman ya Kak. Betul. Oke. Kalau mengenai sistem prakteknya nih Kak, bagaimana sistem praktik yang ada di program studi Tata Hidang dan praktiknya ngapain aja sih Kak? Untuk sistem praktiknya mungkin sama dengan program studi lainnya, kita 70% praktek dan 30% teori. Tapi untuk minggu prakteknya sendiri kita lebih fokus membuat produk. Dari ilmu yang kita dapatkan selama minggu teori, ilmu yang telah kita dibekalkan ilmu pada saat minggu teori, kita diberi kesempatan pada minggu praktek itu untuk doing atau melakukan praktik yang telah diajarkan sebelumnya. Mulai dari paling dasar itu mengenal peralatan-peralatan yang kita gunakan dan juga membuat minuman-minuman yang telah kita diajarkan pada saat minggu teori. Oh, berarti di program studi Tata Hidang ini Kak Gilang juga mempelajari teori dan praktik Iya, Kak. betul. Terus di teorinya Kak Gilang ditanya-tanya sama dosen, ini caranya bikin minuman Kayak gini. gini ya, Terus untuk metode-metodenya minggu seperti ini. praktiknya Kak Gilang udah disuruh nih Ya, buat. langsung Berarti kita. sangat bagus ya teman-teman, Ya, karena di program studi Tata Hidang kalian langsung diajarkan untuk meracik beberapa minuman. betul. Oke. Nah, dari semua mata kuliah dan praktikum yang Kakak sebutkan tadi, yang mana nih yang Kak Gilang paling suka atau favoritnya Kak Gilang banget deh? Hmm. Kalau kalau saya sendiri disuruh pilih sih sebenarnya masih bingung juga. Tapi menurut saya mata kuliah yang sangat saya gemari itu ada mata kuliah Barista Artscape. Di situ saya betul-betul belajar bagaimana membuat kopi yang benar, bagaimana membuat latte art yang benar. Terus dan juga ada mata kuliah Mixology Drink Art. Untuk mata kuliah Mixology Drink Art ini saya sangat ter-challenge ya. Jadi kayak kita dikasih kesempatan untuk membuat resepi kita sendiri, signature recipe, yang mana itu membuat kita terpacu untuk berkreasi sesuai dengan inovasi apa yang kita ingin buat ke dalam resepi itu tersebut. Bagus, bagus. Sepertinya Kak Gilang sangat tertarik untuk menjadi barista ya, Kak? Eh, Barista boleh, bartender juga masih boleh. Oh, oke, oke. Kalau boleh tahu selama Kak Gilang kuliah di Poltekpar ini kendala apa aja sih yang Kak Gilang dapatkan? Kalau kendala, mungkin saya tidak menyebut itu sebagai kendala, tetapi itu sebagai challenge ya bagi saya. Saya anggap itu sebagai challenge. Tentunya ada banyak challenge-challenge yang kita temui selama perjalanan kuliah. Tapi yang paling penting itu
bagaimana kita bisa melewati itu dan bagaimana kita bisa bangkit dari challenge tersebut. Intinya segala challenge ataupun kendala yang Case sebutkan itu merupakan eh, apa ya, timbal tolak, saya bisa bilang bagaimana kita menghadapi atau mencari jalan keluar dari challenge tersebut. Jadi saya lebih merasa lebih tertantang lagi untuk challenge-challenge selanjutnya. Sepertinya Kak Gilang ini sangat suka tantangan ya Iya. teman-teman. Karena dari tadi caranya bicara itu Kak Gilang kayaknya orangnya suka ditantang. Aduh, Kita lanjut ke topik selanjutnya Kak. boleh. Kak boleh nggak sih di-spill berapa biaya kuliah di program studi Tata Hidang ini? Untuk biayanya sama ya seperti yang beredar di di media sosial. Kita untuk Poltekpar sendiri itu biayanya untuk per semester 1,4 juta aja. Oh, berarti sama Dengan sama. semua fasilitas yang telah diberikan, fasilitas yang saya bisa bilang itu berstandar internasional, itu sudah sangat terjangkau lah. Wah. Berarti di Poltekpar ini semuanya rata ya Kak biayanya? Ya, untuk biaya per semesternya rata. Wah teman-teman, dengan fasilitas yang sangat lengkap, kalian hanya bayar 1,4 per semesternya. Kalian mau dapat kampus di mana coba? Betul. Dengan biaya semurah itu, cuman Iya. ada di Poltekpar. Biaya murah tapi nggak murahan Ya dengan tentunya fasilitasnya. dong Kak. Betul. Nah, terus kita lanjut. Nah menurut kakak, worth it nggak sih antara biaya yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan selama Kak Gilang kuliah di Poltekpar? Wah, tentu saja dengan biaya yang kita keluarkan dan juga fasilitas yang diberikan oleh Poltekpar, saya rasa itu sangat-sangat worth it. Bahkan sangat saya sayangkan kalau misalnya adik-adik yang calon pendaftar atau calon mahasiswa baru belum sadar akan hal ini, dengan biaya semester yang hanya 1,4 dan fasilitas yang diberikan, saya rasa itu sangat-sangat worth it ya. Bahkan kayak saya rasa kita yang sebagai mahasiswa sangat diuntungkan dengan biaya seperti itu. Oke, sangat bagus ya Kak. Terus kesan dan pesannya Kak Gilang selama kuliah di Poltekpar Makassar ini apa sih Kak? Kesan dan pesan mungkin menurut saya apa ya, lebih ke tetap fokus kepada tujuan kita, tetap gantung mimpi kalian setinggi-tingginya, tapi jangan lupa bangun untuk mengejar mimpi tersebut. Jadi mungkin kesan saya itu kalau kalian memang berniat untuk mengejar cita-cita kalian atau mimpi kalian, kalian harus bangun dan bergerak, bukan hanya untuk menggantung mimpi kalian. Mungkin itu sih. Asik. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Gilang. Kalau nggak salah tadi Kak Gilang udah semester 6 ya Kak? Betul, semester akhir. Untuk di program studi Tata Hidang ini Kak Gilang ada berapa tahun? Untuk Tata Hidang sendiri tuh program D3 jadi cuma 3 tahun. Ya, berarti jadi ini Kak semester Gilang- akhir ya. Oh Kak Gilang dikit lagi udah mau Ya, lulus dikit ya. lagi sudah Aduh mau teman-teman, wisuda. Tolong sayang didoakan. sekali untuk calon mahasiswa baru tidak akan bisa melihat Kak Gilang lagi. Kapan lagi lihat kakak ganteng ini? Nah teman-teman, mengenai program studi Tata Hidang sudah sangat jelas. Kalau belum jelas, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Poltekpar Makassar. Karena banyak sekali info-info menarik mengenai program studi Tata Hidang ini. Nah Kak Gilang, kalau boleh tahu nih Kak Gilang kan udah semester 6, berarti Kak Gilang udah magang dong Kak. Betul. Pengalaman magang Kak Gilang ini gimana sih? Oke, untuk bicara soal magang, bisa dibilang saya sangat pengalaman yang tidak bakalan bisa saya lupakan karena saya bisa diberi kesempatan untuk magang di Hotel Ayana Komodo Wajicu Beach di Labuan Bajo, Hotel Bintang 5, dan merupakan suatu kehormatan saya bisa melakukan magang di sana. Dan juga pasti ada pengalaman-pengalaman yang tidak bakalan bisa saya lupakan, seperti saya dijadwalkan in charge atau disuruh in charge di sebuah pulau. Pulau itu merupakan pulau private atau milik dari hotel itu sendiri yang diperuntukkan untuk tamu-tamu yang ada di sana, dan saya diberi kesempatan untuk in charge di sana. Dan juga saya rasa awal-awal untuk magang di sana juga sempat terasa berat ya, karena kayak saya merupakan orang satu-satunya dari program studi saya yang ke Labuan Bajo, bahkan dari jurusan hospitality, saya orang satu-satunya. Tapi itu tidak membuat saya tidak menghentikan langkah saya untuk tetap
melakukan magang di sana karena saya rasa saya bisa menjadi gerbang atau bisa menjadi pembuka untuk adik-adik penerus saya nanti yang ingin magang di sana juga. Wah, berarti Kak Gilang ini dulu waktu magang di Labuan Bajo ya, Kak? Ya betul, Labuan Bajo. Pas di Labuan Bajo biaya tambahan untuk praktek untuk magangnya itu ada nggak, Kak, atau nggak ada? Untuk biaya yang kita keluarkan sendiri itu sebenarnya tidak ada sih, tapi mungkin lebih ke perjalanan kita atau persiapan apa yang kita ingin bawa ke sana. Perjalanan kita ke sana itu cuman itu yang kita tanggung. Tapi saya rasa itu juga tertutupi dari adanya uang saku yang kita diberikan dari pihak industri. Oh, berarti pada saat magang beberapa pihak industri akan memberi uang saku ya, Kak? Iya, beruntungnya di tempat saya magang itu kita diberi uang saku setiap Sangat bulannya. bagus ya, Kak. Iya. Nah, Kak, jadi saya mau nanya nih sedikit, apakah selama Kak Gilang praktek ada biaya tambahan keluar atau nggak ada nih, Kak? Untuk biaya tambahan sepertinya tidak ada sih, itu kembali kepada diri masing-masing lagi. Bagaimana kita mengikuti apa ya lifestyle-nya kita, itu tergantung dari kita. Jadi untuk biaya tambahan sih itu tergantung dari kita. Tapi saya pribadi itu tidak ada sih. Wah, sangat bagus sekali ya, Kak. Jadi teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, teman-teman bisa memilih untuk kuliah di Politeknik Pariwisata Makassar, Betul, khususnya mengambil program studi Tata Hidang. Karena program studi Tata Hidang ini prospek kerjanya sangat luas ya, Kak, ada di mana-mana. betul, betul. Kurang lebih 1 jam saya telah menemani teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Gilang. Terima Eits, kasih tapi- juga. Eits. Nah teman-teman, sebelum kita tutup nih, jadi kita punya tagline lagi nih, Kak, tagline yang tadi. Kita ulang ya, Oh Kak. ya, boleh, boleh. Gimana kalau saya bilang bisik bincang asik, teman-teman dan Kak Gilang yang ada di rumah bisa jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Kita coba ya, kita Kak. coba. Bisik bincang asik, Jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Saya Sabila Kaila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.